Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya. Kabarnya Prabowo hentikan anggaran IKN. Mangkrak dong kalau dihentikan di situ begitu kan. Karena apa? Karena kita lihat saja banyak orang-orang pengamat yang mengatakan bahwa ini kan menjadi bukti bahwa beban dari APBN kian berat ya. Bahkan seorang Rocky Gerung mengatakan seperti itu begitu kan. Ya memang kita lihat saja sosok seorang Prabowo ya kepergian ke luar negeri kemarin membawa triliunan di situ, tapi itu belum cukup ya. Karena program-program Prabowo itu begitu banyak. Nampaknya dari APBN yang ada, seorang Prabowo tidak mau tergesa-gesa mau ngutang lagi. Siapa yang mesti disalahkan di situ? Ya si Mulyono begitu kan ya. Makanya Mulyono itu tanpa perhitungan apa-apa, bangun kereta cepat, bangun IKN ya, menjadi beban kepada seorang Prabowo di situ begitu. Enak seorang Mulyono hari ini. Inilah yang kita lihat. Sosok seorang Jokowi begitu membangun IKN ya tanpa perhitungan yang secara matang. Sini sudah terjebak dengan pola-pola Cina begitu ya. Orang bisa menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh oleh seorang Jokowi di situ bisa saja anggarannya ya dulu begitu kan jor-joran di situ cari investor sana sini begitu, tapi pada kenyataannya banyak yang tidak mau begitu, padahal Jokowi sudah keliling ya. Bahkan kabarnya ini sudah arahan dari Prabowo ya, bagaimana anggaran atau infrastruktur ya yang ada saat ini di IKN itu dikurangi di situ begitu kan. Karena program Prabowo ini banyak ya, tidak hanya ingin membangun infrastruktur ya nantinya, tapi membangun bagaimana kesejahteraan masyarakat seperti makan siang gratis, mensejahterakan guru begitu kan ya. Itu kan sangat penting. Jadi saya kira fokus dari seorang Prabowo dengan Jokowi beda. Bahkan kalau kita lihat kepemimpinan dari seorang Prabowo selama kurang lebih dari 1 bulan ini sudah mengalahkan Jokowi 5 tahun dan bahkan 10 tahun. Mengapa tidak? Coba kita lihat saja. Di Jokowi begitu kan ya. Selama 2 periode begitu kan, hampir 10 tahun begitu, pernah nggak menaikkan gaji guru yang selevel dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo? Ini jauh beda antara orang yang punya karakter pemimpin yang punya gagasan yang baik dan tidak di situ begitu kan. Sebentar lagi kabarnya begitu kan, makan siang akan diberikan kepada ibu hamil ya, siswa dan sebagainya. Di era Jokowi tidak ada di situ. Malah di era Jokowi itu angka korupsinya semakin tinggi. Kan semakin tinggi di situ begitu kan. Ini kan aneh di situ. Makanya KPK ya sudah bisa diintervensi sana sini, bisa intervensi carut marut sana sini begitu kan. Dan bahkan saat Covid saja masih banyak orang-orang yang korupsi di situ. Ngeri-ngeri sedap ini, Bos. Di era Prabowo masalah judol diberantas. Di era Jokowi malah seolah-olah terkesannya ya itu aja mereka ya, penanganan hukum korupsi dipreteli sana sini begitu di era Jokowi begitu kan ya. Bagaimana soal Gibran untuk menjadi calon presiden ya, calon wakil presiden. Di era Prabowo nantinya sudah tidak ada kayak begituan. Makanya kepindahan dari seorang Prabowo ini begitu kan ya, walaupun 1 bulan mengalahkan 10 Jokowi begitu kan ya, 10 tahun kepemimpinannya. Ngeri bukan? Jadi saya kira kalau nanti ini mangkrak, ini gimana soal-soal IKN ini ya, pastilah yang mesti disalahkan di situ ya pasti bukan Prabowo tapi sosok seorang Jokowi ini. Lah terus Pak Basuki nganggur dong. Pengangguran bergaji, ini komentar dari netizen ya. Sudah sesuai prediksi, Istana Kalong akan mangkrak ya. Segala aktivitas di sana adalah drama Mulyono. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Dan bahkan ya ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya jelas Prabowo jauh lebih baik dibandingkan dengan sosok seorang Jokowi. Jelas APBN tak kuat yang melanjutkan proyek ya Jokowi tersebut. Bayangkan tahun 2025
Bayar pokok hutang 800 triliun. Bayar bunga hutang 600 triliun. Defisit kurang lebih 600 triliun. Belum lagi buang MSG yang cuma 1.000 per anak per sekolah. Dan itu makan siang gratis di situ 10.000 kabarnya. Ini anggaran yang begitu luar biasa begitu kan. Coba kita bayangkan. Ini dari RAPBN begitu dipatok 3.600 triliun. Ya nggak mampu lah begitu kan. Mau ngutang kemana coba? Apa yang mau dipertaruhkan bangsa kita? Apa yang mau dipertaruhkan kesejahteraan masyarakat? Apakah masyarakat mau dijekik dengan pajak, dengan dengan yang lain begitu kan? Saya kira ini persoalan-persoalan yang harus kita hadapi dan diselesaikan oleh sosok Prabowo. Karena kepemimpinan masa lalu begitu kan ya sudah banyak meninggalkan hutang-hutang itu begitu. Sehingga Pak Prabowo yang menjadi beban ya sampai sekarang. Tapi ya mau bagaimana lagi, Pak Prabowo cari investor sana sini, ya cari hutangan sana sini, malah Gibran bagi-bagi sembako dan bansos di situ begitu kan. Ya mengatasnamakan dirinya, diklaim kepada dirinya. Ini kan persoalan-persoalan yang kemudian seolah-olah Gibran ini ngambil enaknya aja begitu kan ya. Diklaim bukan dari bantuan presiden atau bantuan dari negara, malah diklaim bantuan Wapres Gibran. Itu kan sudah ketahuan ya. Jelas ya Prabowo harus benar-benar hati-hati masalah soal-soal kayak begituan. Jangan sampai ya ini menjadi menjadi beban kepada sosok Prabowo. Coba kita baca. Prabowo hentikan anggaran IKN, Rocky Gerung mengatakan bukti beban APBN kian berat. Coba kita baca. Presiden Jokowi, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menghentikan sementara alokasi anggaran pembangunan infrastruktur ibu kota Nusantara atau IKN. Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang menyebutkan Prabowo telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menunda pendanaan proyek tersebut. Langkah ini diambil untuk mengalihkan anggaran ke sektor prioritas seperti ketahanan pangan, air, energi, dan keputusan ini menarik perhatian publik, termasuk pengamat Rocky Gerung yang melihatnya sebagai indikasi adanya tekanan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Bahkan Rocky Gerung mengatakan keputusan ini menunjukkan adanya krisis dalam APBN. Menurutnya, janji Prabowo untuk melanjutkan proyek infrastruktur yang digagas mantan Presiden Jokowi, termasuk pembangunan IKN, berhadapan dengan realitas keterbatasan anggaran dan minimnya minat investor asing. Betul begitu kan? Investor asingnya sampai sekarang ini gimana begitu? Saya nggak tahu. Masyarakat DKI Jakarta, masyarakat DKI, bahkan masyarakat Indonesia begitu tidak tahu anggarannya bagaimana begitu kan? Ya, investornya bagaimana? Berapa investor di situ? Ya, kalau memang banyak investor kan sudah selesai sebenarnya IKN ini. Kalau toh pada akhirnya IKN ini akan selesai 20 tahun lagi begitu kan? Ya, saya kira hutangnya masih tetap ada begitu ya, bahkan semakin naik nantinya. Karena kita lihat saja bahwa benar sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo ini begitu. Artinya diperkecil ya anggaran itu begitu sehingga Prabowo ini kan punya pengalaman bagaimana nuansanya begitu karena pembisnis pasti tahulah kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Dan ini yang harus kita lihat bahwa sosok Prabowo ini tidak hanya pusat perhatiannya kepada IKN tapi juga bagaimana dirinya untuk bisa menciptakan yang baru. Ini kan di era Prabowo begitu kan ya, dalam artian bahwa seorang Prabowo ini harus punya terobosan-terobosan baru juga begitu. Rocky menambahkan keputusan Prabowo untuk menghentikan sementara anggaran IKN adanya upaya untuk menghemat APBN, namun langkah ini disebutnya menjadi pukulan bagi seorang Jokowi yang sebelumnya berharap proyek IKN dapat menjadi warisan besar di pensiunnya nanti. Iya, kalau ini dilanjutkan, wah ini proyek saya besar. Kereta cepat ini proyek besar sehingga apa yang dilakukan oleh sosok Prabowo nantinya begitu kan ya dianggap diklaim bahwa itu adalah sebuah prestasi dari seorang Jokowi. Ya pasti Gibrannya jualan situ begitu kan ya. Jualannya nanti di tahun 2029 pasti adalah keberlanjutan. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh seorang Jokowi pasti nanti pendukung-pendukung memframing bahwa yang dilanjutkan oleh sosok Prabowo itu adalah bukan dari program dari Prabowo sendiri, melainkan dari seorang Jokowi. Sudah ketebak arahnya kemana begitu kan? Ya inilah
Ya, siapa yang bertanggung jawab? Semestinya begitu kan ya. Ya, tidak harus membangun IKN dulu begitu kan ya. Sejak Covid dulu sudah seperti itu, kok masa membangun IKN sana sini, kereta cepat sana sini. Ujung-ujungnya rugi dong. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.